Perkenalkan, saya Ruby Azahro, BP 19231009. Perkenalkan, nama Muhammad Alfarisi Aditya, BP 1910231057. Perkenalkan, nama saya Fetri Alistia Putri, BP 1910232010. Perkenalkan, nama saya Arif Adriananda, BP 1910232023. Perkenalkan, nama saya Akifah Maharani Hendra, BP 3009. Saya akan menjelaskan pengertian, letak, dan peranan klorofil, serta sifat kimia dan fisikanya. Bila mana kita melihat tumbuh-tumbuhan, warna yang paling menonjol adalah warna hijau. Hal ini disebabkan karena zat hijau yang disebut dengan klorofil. Klorofil dalam tumbuhan ditemukan di dalam tilakoid yang berada di dalam kloroplas. Fungsi klorofil ini pada tumbuhan ialah untuk menyerap cahaya dan mentransfer melalui tumbuhan selama proses fotosintesis. Klorofil ini memanfaatkan sinar matahari untuk membuat glukosa, yang dimana ini menjadi zat kunci di dalam kloroplas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat fisika dan kimia klorofil. Pertama, sifat kimia. Klorofil A dan B jika terhidrolisa, maka akan didapatkan alkohol yang disebut dengan ketol. Klorofil dapat mengalami dekomposisi, baik itu selama di dalam sel tumbuhan, yaitu bekerjanya enzim kloropilase, atau dilarutkan dalam larutan HCl. Pada proses dekomposisi, hasil akhirnya ialah senyawa poprin kurang atom Mg pada pusatnya. Yang kedua, sifat fisika. Pada semua klorofil mempunyai sifat berfluoresens, yaitu apabila mendapatkan penyinaran pada spektrum cahaya tertentu, maka cahaya yang diteruskan adalah cahaya pada spektrum yang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pigmen, jenis-jenis pigmen, fungsi pigmen, serta jenis-jenis dari klorofil. Pigmen ialah suatu zat yang dapat merubah panjang gelombang cahaya menjadi warna tertentu melalui proses absorpsi. Kemudian, pigmen ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ialah klorofil. Klorofil merupakan pigmen berwarna hijau yang terdapat pada tumbuhan dan umumnya terdapat pada daun. Kemudian ada karotenoid. Karotenoid terbagi atas 2. Yang pertama yaitu karoten yang berwarna oranye. Kemudian juga ada xenofil yang berwarna kuning. Dan kemudian yang terakhir ialah jenis pigmen antosianin. Antosianin ini memiliki warna biru, magenta, merah, pink, dan umumnya terdapat pada buah-buahan ataupun pada umbi-umbian. Secara umum, fungsi dari pigmen ini ialah menyerap cahaya dan kemudian mengubah panjang gelombang cahaya menjadi suatu warna tertentu, kemudian akan dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, jenis-jenis klorofil. Klorofil terdiri atas 2 jenis, yaitu klorofil A serta klorofil B. Klorofil A secara umum terdapat pada semua jenis tumbuhan yang autotrof atau dapat memasak makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian klorofil B. Klorofil B terikat dalam protein yang ada pada dalam tumbuhan, dan juga klorofil B ini hanya terdapat pada ganggang. Klorofil B sangat kuat dalam penarikan cahaya pada spektrum tertentu, terutama pada spektrum merah dan spektrum ungu. Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Ada 6 faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Yang pertama yaitu adalah ukuran daun. Semakin luas permukaan daun, maka akan semakin besar kadar klorofil di dalamnya. Yang kedua itu adalah usia daun, yaitu semakin bertambahnya umur daun akan menyebabkan semakin minimnya kadar klorofil dalam daun tersebut. Akan tetapi jika daun semakin tua, maka akan berubah warna menjadi kuning. Hal ini menandakan bahwa kadar klorofil pada daun tersebut menurun. Selanjutnya yaitu adalah intensitas cahaya. Semakin berkurangnya intensitas cahaya yang didapatkan oleh daun tersebut, maka klorofil di dalam daun tersebut akan berkurang. Selanjutnya itu adalah kelembaban tanah. Kelembaban tanah ini menunjukkan ketersediaan air tanah di dalam tanah. Semakin rendah kelembaban tanah, maka akan menurunkan kadar klorofil pada daun. Selanjutnya itu adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan menyebabkan menurunnya kadar klorofil. Dan yang terakhir itu adalah kelembaban udara. Kelembaban udara ini juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, akan semakin rendah kelembaban udara.
dan kelembaban udara yang rendah ini akan menyebabkan menurunnya kadar klorofil. Saya akan menjelaskan tentang teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif. Pigmen-pigmen pada daun dapat dideterminasi dengan kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, pigmen daun dideteksi dengan metode kromatografi. Ada beberapa macam teknik kromatografi, dari yang sederhana menggunakan kromatografi kertas Wattmann dan kromatografi yang lebih maju dengan kromatografi lapis tipis, yaitu dengan menggunakan silika gel pada plat aluminium atau plastik. Untuk zat yang mudah menguap dilakukan teknik kromatografi gas. Kemudian, jumlah pigmen tertentu dari daun seperti klorofil dapat ditentukan dengan metode kolorimetri, yaitu dengan spektrofotometer UV. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometri. Sebelumnya, spektrofotometri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Nilai absorbansi dari cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi larutan yang ada pada kuvet tersebut. Spektrofotometri merupakan gabungan dua alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menghasilkan sinar dari spektrum dengan nilai panjang gelombang yang telah ditentukan. Sedangkan fotometer merupakan alat untuk intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Jika dilihat dari segi sumber cahayanya, spektrofotometer dapat dibagi menjadi 4, yaitu visible spektrofotometer, ultraviolet spektrofotometer, spektrofotometer UV phase, serta infrared spektrofotometer. Jika dilihat dari segi perlakuan sumber cahaya dari jumlah detektor yang digunakan, spektrofotometer bisa dibagi menjadi 4, yaitu single beam spektrofotometer, double beam spektrofotometer, dual beam spektrofotometer, serta ratio beam spektrofotometer. Selanjutnya, beberapa bagian dari spektrofotometer. Yang pertama bagiannya yaitu sumber cahaya, yang kedua monokromator, yang ketiga sampel kompartemen, yang keempat detektor, yang kelima amplifier, yang keenam indikator. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa panduan singkat menggunakan spektrofotometer. Yang pertama, kita tentukan sampel yang akan kita analisa. Yang selanjutnya, kita tentukan senyawa apa yang akan kita analisa dari sampel tersebut. Setelah itu, sebaiknya kita mencari referensi mengenai sampel dan senyawa itu yang berhubungan dengan penggunaan spektrofotometer. Selanjutnya, kita siapkan sampel dan instrumen lainnya untuk melakukan analisa dengan spektrofotometer tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita hidupkan spektrofotometer dan mulai bekerja sesuai dengan jenis prosedur spektrofotometer tersebut. Selanjutnya, setelah selesai dan mendapatkan hasil, sebaiknya kita catat untuk mempermudah proses pembandingan hasil tersebut. Setelah dirasa cukup, kita bersihkan spektrofotometer dan matikan serta cabut daya spektrofotometer jika tidak digunakan dalam waktu yang lama. Itulah sedikit mengenai spektrofotometer atau spektrofotometri yang bisa saya jelaskan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.